Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Musu dari FISIP. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir tentang bedah Tor. Nah, bedah Tor ini sangat-sangat kompleks. Ini juga aku main mapnya nggak kelihatan semuanya. Soalnya saking banyaknya gitu ya poin-poinnya. Tapi insya Allah dari main map ini adalah penjelasan yang cukup detail. Nah, di sini disampaikan oleh tim Cevi yang sangat luar biasa ya. Aku kalau tim Cevi jelasin nggak selalu stunning lah gitu karena dijelasinnya benar-benar detail dan aku juga mampu menangkapnya dengan baik. Tapi di sini maaf banget teman-teman, di sini nggak akan kelihatan karena emang nggak cukup ya ternyata. Di sini kayaknya aku bakal jelasin lebih, nah lebihnya secara deskriptif atau dialog aja kali ya. Nah, jadi kita masuk dulu nih ke pengertian apa sih Tor itu. Jadi Tor itu adalah term of reference, di mana ini tuh menjadi kerangka acuan dalam kita melaksanakan LK1. Karena ini konteksnya kita bikin Tor LK1 ya. Nah, jadi ini tuh adalah bagaimana nantinya kita mendapatkan acuan-acuan dalam kita menjalani si LK1 ini. Dan tentunya pembuatan Tor ini harus sangat serius, karena dimana ya kita sebagai organisasi kader itu kita melaksanakan LK1 untuk melaksanakan training formal gitu. Bagaimana caranya kita dapat merekrut kader-kader baru, insan baru yang nantinya mampu untuk menjadi kader untuk, ya definisi kader sendiri apa sih gitu, sekumpulan orang-orang yang terorganisir secara terus-menerus untuk menjadi tulang punggung atau penyangga bagi komunitas atau ruang lingkup yang lebih besar lagi lah intinya gitu secara kontekstualnya ya. Nah, pertama tuh dalam pembuatan Tor ya kita membahas dulu tentang latar belakang. Nah, latar belakang ini sendiri Tum Cevi itu bilang bahwasanya kita selalu membawa manusia, kita membahas dulu manusia secara definisi gitu ya, atau terminologi, dan juga yang kedua kita bahas tentang etimologi. Nah, etimologinya ini sendiri kita selalu bahas tentang deskripsi manusia di Al-Quran. Jadi kita selalu membahas manusia sebagai seorang insan, yaitu orang yang memiliki akal, makhluk yang diberikan akal. Udah gitu ins, yaitu makhluk yang wujud yang tampak gitu ya, makhluk yang tampak. Udah gitu masuk bashar, manusia sebagai makhluk biologis, butuh makan, butuh minum, dan lain sebagainya. Udah gitu juga pengertian manusia sebagai Bani Adam, yaitu keturunan Adam yang nantinya masuk ke dalam sebuah pembahasan Khalifah fil ard. Udah gitu masuk lagi ke terakhir adalah pengertian manusia sebagai anas atau makhluk sosial. Dan ini dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 gitu. Nah, udah gitu setelah penjelasan secara manusia masuk lagi ke dalam penjelasan muslim tentang apa itu muslim secara etimologi maupun terminologi. Udah gitu masuk lagi ke pembahasan secara mahasiswa, secara etimologinya apa, yaitu juga maha dan sia dari bahasa Sangsakerta gitu. Nah, udah gitu masuk lagi ke dalam peran dan fungsi mahasiswa yang 5 peran dan fungsi itu: Aaron Stock, udah gitu social control, agent of change, guardian of value, udah gitu dan lain sebagainya. Satu lagi aku lupa. Nah, udah itu masuk ke dalam Ketridharma perguruan tinggi. Udah gitu masuklah ke HMI, tentang bagaimana mahasiswa ini memiliki suatu kepercayaan latar belakang yang sama, yaitu Islam, sehingga berhimpun dalam satu organisasi bernama HMI. Dan tujuan dari HMI ini sendiri yaitu sebagai menyiarkan ajaran-ajaran Islam yang kedua. Nah, yang pertamanya itu adalah fokus untuk menaikkan derajat bangsa Indonesia dan juga mempertahankan kemerdekaan kala itu. Nah, dari latar belakang ini tentang manusia, muslim, mahasiswa, dan HMI itu harus sinergi, dia harus selaras dan sistematis. Jadi nggak boleh bahas muslim dulu baru manusia, baru mahasiswa, baru HMI, nggak bisa. Itu harus bahas secara runtut gitu. Nah, ketika kita sudah mempelajari latar belakang, kita masuk ke dalam landasan perkaderan, yang dimana di dalamnya adalah landasan teologis, landasan ideologis, landasan sosial historis, landasan konstitusi gitu. Yang gimana aku pengen banget jelasin detail tapi nggak bisa karena ini aku recordnya di TikTok maksimal 10 menit ya teman-teman. So kita lanjut masuk ke dalam 17 insan cita. 17 insan cita ini berbicara tentang man of future dan juga man of innovation. Nah, man of future ini adalah bagaimana cara kita
melihat ke depan. Kalau misalnya main inovasi ini lebih ke pembantu, jadi ke orang-orang lapangannya gitu ya. Lagi-lagi ini mah berbicara tentang konseptor dan juga eksekutor gitu. Nah udah gitu masuk ke dalam prinsip perkaderan ya. Prinsip perkaderan ini kita bisa lihat yaitu integratif, udah gitu persamaan, keseimbangan, kasih sayang, udah gitu masuk lagi ke dalam ketaatan gitu ya gitu. Udah gitu aduh dikejar waktu. Udah gitu masuk lagi ke dalam analisis perkaderan. Analisis perkaderan ini dibagi 4 teman-teman. Yang pertama adalah kriteria calon pendaftar, makanya ini dibutuhkan screening. Nah di sini awal mulanya. Nah udah gitu masuk kedua sama perca, udah gitu screening, udah gitu yang keempat adalah forum pelaksanaan AK1 ini sendiri. Nah dari masing-masing ini semua harus dijelaskan secara detail tentang materi, tanggal, dan juga tempat gitu. Nah di dalam screening ini perlu digarisbawahi tentang stadium general. Ini yang paling penting kalau kata Master Chef itu, kayak punya riwayat penyakit apa. Udah gitu di sini kita mengumpulkan data para kader supaya nantinya dalam forum pelaksanaan itu semuanya dapat terjalan secara terstruktur gitu. Semuanya harus dibagi rata, jadi nggak ada AK1 itu cuma sebatas formalitas doang. Enggak, di sini AK1 benar-benar harus dijalankan secara serius gitu. Nah udah gitu masuk ke dalam analisis masalah. Dan analisis masalah ini sendiri kita fokus bagi dua, yaitu pembahasan tentang mahasiswa dan juga kader. Nah cara pengumpulan datanya itu lewat primer dan juga sekunder. Nah primer ini bisa lewat wawancara. Nah udah gitu kalau sekunder ini lewat database di media sosial, tapi rata-rata orang lewat wawancara. Kalau di FISIP sih wawancara. Nah ini tuh harus disertain kita wawancaranya jam berapa, tanggal berapa, hari apa gitu. Kalau misalnya sekunder lewat database sosial media, itu tuh harus dijelasin juga itu ngakses situsnya tanggal berapa, jam berapa, hari apa. Pokoknya harus benar-benar detail teman-teman. Nah akhirnya fokuslah ke sini, udah sampai kayak gini, resolusi. Nah dari analisis masalah yang dari wawancara ataupun database, kita bisa menimbulkan resolusi. Nah di tingkat kampus gimana, fakultas gimana, jurusan gimana, itu secara konkret teman-teman, dan juga secara detail. Waduh 8 menit. Oke udah gitu kita masuk ke dalam identifikasi masalah. Di identifikasi masalah ini dirumuskanlah kontrak-kontrak belajar dan juga ekspektasi. Selanjutnya masuk ke dalam indikator penilaian. Indikator penilaian ini masuk ke dalam afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Nah afektif ini 50%, kognitif ini 30%, psikomotorik ini 20% gitu. Nah ini tuh indikator penilaian ini adalah jawaban dari apa? Jawaban dari identifikasi masalah. Oke selanjutnya masuk ke dalam fase-fase. Nah fase-fase ini dibagi menjadi 3, yaitu pendobrakan, internalisasi, dan juga kristalisasi. Bobotnya beda-beda juga teman-teman. Kalau misalnya pendobrakan itu 811, jadi afektif 8, kognitif 1, psikomotorik 1. Nah kalau misalnya internalisasi itu 334, 3 aduh ngeblank ya, pokoknya 3 gitu ya. Yang ketiga itu masuk kristalisasi 4, 5, dan juga 1. Kognitifnya 5, afektifnya 4, satunya lagi itu psikomotorik. Nah udah gitu masuk ke dalam materi. Materi itu dibagi 2 teman-teman, ada materi wajib, ada materi penunjang. Nah materi wajib ini ada 5 materi dasar. Yang materi dasar ya udah gitu, yang pertama ada SP, SPH, udah gitu ada NDP, konstitusi, mission, dan juga terakhir ada KM, KMO. Udah gitu materi penunjangnya kayak apa, kayak kekohatian. Udah gitu ada juga tentang metodologi diskusi dan dasar-dasar logika dan lain sebagainya. Wah sudah 1 menit. Nah, ini nggak cukup banget teman-teman kalau bisa dijelasin 10 menit. Tapi keterbatasan waktu. Sekian ya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.